menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit atau Jawa Timur, dan Pajajaran atau Jawa Barat. Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur atau abad ke-14 sampai 15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II atau 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi sampai Brawijaya V atau 1468 sampai 1478. Kemudian Kadipaten Wirasaba I ini di bawah pimpinan Adipati Wirabudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, Adipati II ini, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro atau Sunggi. Banyumas bisa juga dilacak pada zaman pada Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala atau 1466 sampai 1474, dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata atau 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra, yang salah satu dari keempatnya itu menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya tersebut adalah 2 Raden Haria Banyak Blabur, Raden Haria Banyak Ngamper, Raden Rena Pamengkas. Dari keempat putra Sri Prabu Langgawastu itu, sosok Raden Haria Banyak Catra atau Lutung Kasulu atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Galuh Purba atau sekitar tahun 78 Masehi atau 22 yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon, dan kemudian menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceramai, dan lembah Sungai Serayu. 23 ini Van der Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindaula atau Bojonggaluh dan beribu kota di daerah Medan Gili antara abad 1 sampai ke abad 7. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh. Antara abad 1 sampai ke abad 7 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba, namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan, Galuh Purba itu sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah antaranya ada Kerajaan Galuh Rahyang atau berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang. Dua itu ada Kerajaan Galuh Kalongan berlokasi di Roban, beribu kota di Medang atau Pangramesan. Yang ketiga itu ada Kerajaan Galuh Lalelian atau berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang. Yang keempat itu ada Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Panajung atau beribu kota di Bagolo. Yang kelima ada Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal atau beribu kota di Medan Kamulyan. Yang keenam Kerajaan Galuh Pataka atau berlokasi di Nanggalaca, beribu kota di Pataka. Yang ketujuh ada Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineang, beribu kota di Bojong Lopang. Yang terakhir itu ada Kerajaan Galuh Imbanagara atau berlokasi di Barunai atau Pabuaran, beribu kota di Imbanagara. Yang kesembilan Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulyan. Nah, salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pepalang, Bumiayu, Banyumas, dan Cilacap, Purbalingga, dan yang terakhir itu ada Banjarnegara, Kebumen. Dan bahkan yang menyebut sampai Kedu
Kulon Progo hingga Purwodadi. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlah bukan hanya 9. Jika ada seorang wali meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat atau angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama. Madum Wali atau Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati Babat Pasir Luhur merupakan salah satu akar sejarah terbentuknya Banyumas dan bagian timur Jawa Barat. Babat ini menuturkan kisah dari zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di bagian timur Jawa Barat pada saat pemerintahan Sri Prabu Inggawesi Dewa Niskala atau sekitar 1446 sampai 1474. Dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata atau 1474 sampai 1513. Sri Prabu Linggawastu memiliki 4 putra, yaitu Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, terus ada juga Raden Harya Banyak Ngampar dan Dewi Retna Pamengkas. Raden Banyak Catra meninggalkan kerajaan dengan tujuan mencari pendamping hidup yang mirip dengan ibunya. Nah, ibunya itu bernama Dewi Kumudaningsih. Ia berkelana mengelilingi negeri Pangkuan Parahyangan atau Pajajaran. Kemudian menuju ke arah sisi timur Sungai Citaduy atau atau bisa menemukan dengan Dewi Ciptarasa sebagai adik dari Adipati Pasiruhur. Kandadaha untuk dijadikan pasangan hidupnya. Untuk mendapatkan Dewi Cintarasa, Raden Banyak Catra harus melalui perjuangannya yang panjang dengan menyamar sebagai lutung. Nah, lutung Kasurung yang dan bernama Kamandaka dari keturunan keempat Raden Banyak Catra, yaitu Banyak Kesumba. Ia menikah dengan Dewi Rara yang bernama Dewi Rara. Nah, Dewi Rara ini kasihan yang berasal dari Pajajaran sebagai putri banyaknya Blabur. Nah, dari pernikahan ini melahirkan seorang putra yang kemudian seorang putra yang kemudian Hari dikenal sebagai tokoh Islam di Pasir Luhur dengan gelarnya sebagai Pangeran Senapati. Mangkubumi I itu banyak Belanak atau Pangeran Senapati Mangkubumi II atau Banyak Gale atau Patih. Senapati Mangkubumi II Banyak Gale atau Patiwira Kencana Pasir Luhur setelah zaman dulu berakhir. Tunduk dalam kekuasaan Demak, yaitu sejak keturunan Trah Kamadaka pada era Adipati Banyak Belanak. Ia berhasil juga menjadi salah satu tokoh kerajaan Demak yang berhasil merintis pengembangan agama Islam di Kadipaten Pasir Luhur atau di Karangleos. Bersama dengan salah satu tokoh Islam Demak, yaitu Pangeran Magdun atau Wali. Karena jasanya itu yang sangat banyak membantu Sultan Demak, ia diberi gelar Pangeran Senapati Mangkubumi I dan tanah seluas 8.000 domas dengan batas wilayah Karawang bagian barat dan Gunung Sindoro sampai Sumbing sebagai batas bagian timur Pasir Luhur. Juga dibebaskan dari kewajiban menyetor upeti ke Keraton Demak dan khususnya pada bulan Maulud agar bisa menyelenggarakan secara maulid di Pasir. Peran Banyak Belanak digantikan oleh Banyak Gale setelah melalui peristiwa pemberontakan oleh Banyak Tole yang merupakan anak Banyak Belanak itu sendiri.
Nah, banyak itu kabur setelah kalah dari pasukan Demak. Memang sifat dari watak banyak Toleh bertentangan dengan ayahnya. Terbukti ketika banyak Toleh menjadi adipati setelah memberontak kepada ayahnya. Ia juga murtad dari agama Islam. Banyak Galeh sebagai pengganti, banyak juga Toleh yang kabur mengembalikan Pasir Luhur. Nah, dengan Pasir Luhur ini dengan suasana Islam yang kuat sehingga diberi gelar Pangeran Senapati. Nah, Mangkubumi II ini karena telah memunculkan kembali perjuangan kakaknya, jadi dari sisi pupuslah keturunan banyak belanak sebagai adipati Pasir Luhur dan digantikan oleh banyak Galeh dan keturunannya. Pasir Luhur merupakan daerah yang berada dalam wilayah yang sekarang dikenal dengan Banyumas atau Pasir Luhur, juga pada masa ini dikenal dengan sebutan Karanglewas. Nah, demikian salah satu proses Islamisasi Banyumas melalui daerahnya. Pasir Luhur dengan tokohnya itu Syekh Mahdum Wali dan Pangeran Senapati itu Senapati Mangkubum. Nah, yang kedua ini ada Syekh Abdus Syahmat Jomber atau CPT Cilongo Banyumas. Syekh Abdus Syahmat berasal dari Jawa Barat. Nah, diperkirakan lahirnya itu pada abad ke-16 berdasarkan berkas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi Gebyong atau Cungko Makam. Iki dibangun ing 1817 Masehi. Proses pembangunan makamnya itu dan cungkupnya dilakukan oleh Kiai Muhammad Nur Zaman atau generasi ketujuh dari Syekh Abdus Syahmat. Petunjuk lainnya yaitu adanya hubungan besan antara Syekh Abdus Samad dengan Adipati Joko Kaiman, atau disebut dengan bisa Bupati Banyumas pertama dan masih ada dengan darah dengan banyaknya Galeh. Nah, ada juga Syekh Abdus Syahmat oleh kiainya yang diminta untuk menuju ke arah yang ke timur sampai selatan. Ketika sampai di Pajetan, konon beliau melakukan mujahadah. Mujahadah ini di atas batu cadas Sungai Tenggulung dan meminta permohonan pertolongan kepada Allah agar dapat dimudahkan dalam membuka daerahnya Pajetan yang masih berupa alas, hujan jati dan belum berpenghuni. Nah, bersamaannya dengan peristiwa ini, Putri, informasi yang ditemukan terkait pertanyaan Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini tidak spesifik dan terperinci, namun dapat disimpulkan bahwa Islam telah hadir di Indonesia sejak abad ke-13 hingga ke-15 Masehi dan telah mempengaruhi kebudayaan dan pola hidup masyarakat. Di Jawa Tengah terdapat dua kelompok umat muslim, yaitu Abangan dan Santri. Abangan adalah umat muslim tradisional yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animis. Sedangkan santri adalah sekelompok umat muslim ortodoks yang lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Terdapat pula peninggalan kerajaan Islam di Jawa Tengah seperti Masjid Agung Demak yang merupakan peninggalan kerajaan Islam Demak. Dan ada pula Keraton Kesepuhan Cirebon yang merupakan peninggalan kerajaan Islam Cirebon, dan peninggalannya itu kerajaannya di Islam Cirebon.